Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Asih Fernanda dari Fakultas Hukum Angkatan 2024. Terkait dengan tugas UTS dari Pak Rama, yaitu tentang penyampaian tiga materi tentang Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila ditinjau dari asal mula atau sejarahnya, kemudian Pancasila sebagai ideologi, dan ketiga Pancasila sebagai filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Pancasila ditinjau dari sejarahnya atau asal mula. Nah, Pancasila diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila ditinjau dari asal mulanya memiliki 4 kausa atau 4 asal. Yang pertama adalah kausa materialis atau asal mula bahan. Yang kedua adalah kausa formalis, asal mula bentuk. Yang ketiga kausa efisien atau asal mula karya. Yang keempat adalah kausa finalis atau asal mula tujuan. Nah, dalam bentuk dan susunannya, Pancasila ini adalah sebagai perkataan atau sebutan, yaitu suatu istilah untuk memberikan nama kepada dasar filsafat atau asas kerohanian negara kita. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang mana tidak bisa dicerai-beraikan, karena antara sila 1 sampai sila 5 saling berkaitan satu sama lain. Ketika Pancasila itu dicerai-beraikan, maka dia tidak bisa berfungsi sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Nah, pengertian piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis antara sila satu dan sila yang lainnya, dalam urutan yang luas, kuantitas, dan juga dalam isi sifatnya atau kualitasnya. Nah, di antara 5 sila ada hubungan yang saling mengikat antara sila satu ke sila yang lainnya. Nah, Pancasila ini adalah sila yang tidak bisa dicerai-beraikan. Jadi antara sila 1 sampai sila 5 itu tidak bisa dipisahkan, karena antara sila 1 sampai sila 5 saling berkaitan. Nah, di sini kita menggunakan teori organis, yang mana Talcott Pearson berpendapat teori organis adalah diibaratkan seperti tubuh manusia, yang mana organnya memiliki fungsi masing-masing. Nah, dalam hal ini, ketika Pancasila tersebut dicerai-beraikan, diibaratkan seperti tubuh manusia, yang mana ketika satu organ itu tidak ada, maka tubuh itu tidak akan sempurna atau bisa jadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, begitu pula dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dari sila 1 sampai sila 5 harus saling berkaitan untuk menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini lahir sebagai hasil perjanjian leluhur bangsa Indonesia, yang mana disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945, yang merupakan perjanjian leluhur dari seluruh bangsa. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, atau juga disebut sebagai ideologi nasional, yang merupakan kristansi nilai-nilai yang diyakini kebenaran, ketepatan, dan kemanfaatannya bagi bangsa, sehingga mewujudkan dalam sikap, perilaku, maupun perbuatan dalam sehari-hari. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman atau dinamis, dan adanya dinamika secara internal. Nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka ini ada 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, yang merupakan prinsip yang bersifat abstrak. Yang kedua adalah nilai instrumental yang bersifat kontekstual. Yang ketiga adalah nilai praksis, yang merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan nilai
dengan situasi yang konkret. Nah, nilai dasar Pancasila yang abadi bisa ditemukan dalam UUD Pembukaan UUD 1945, alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, keempat. Ini semua ada nilai-nilai dasar tentang Pancasila. Seperti contohnya pada alinea pertama yang memuat keyakinan kita kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, kepada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penghapusan penjajahan adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari keyakinan kita. Kemerdekaan, kemanusiaan, dan peri keadilan adalah rangkai aksioma tepat bertumpu seluruh wawasan kenegaraan pada tatanan formal serta seluruh wawasan kita tentang kehidupan bangsa secara substansial. Nah, itu contoh pada nilai dasar Pancasila pada pembukaan UUD 1945. Nah, untuk pada perumusan pembentukan persiapan kemerdekaan dan pada perumusan Pancasila ini dihadirkan beberapa tokoh dari agama-agama yang disahkan di Indonesia, seperti contohnya A.A. Marami sebagai perwakilan dari agama Kristen. Nah, alasan A.A. Maramis menyetujui sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha tunggal adalah karena agama pada saat itu sangatlah kuat, dan di Indonesia tersendiri Islam menjadi agama mayoritas dalam Republik Indonesia. Nah, selama manusia itu ada atau masyarakat, maka Pancasila itu masih tetap ada. Itu adalah poin penting adanya Pancasila atau asal mula Pancasila. Nah, materi yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi. Nah, ideologi ini berasal dari dua kata, yaitu ide dan logos. Ide yang berarti gagasan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu. Beberapa tokoh mengartikan ideologi secara berbeda-beda, seperti contohnya David E. Abdar yang mengartikan ideologi itu lebih dari sekedar doktrin, yang mana ideologi itu bersifat luas, bukan hanya sekedar doktrin atau dugaan. Nah, yang ketiga adalah Soejarto Pusparwodayo. Ini adalah pakar dari Indonesia sendiri, yang mana mengartikan ideologi adalah keseluruhan sistem gagasan atau ide yang secara normatif berfungsi sebagai persepsi, landasan, dan orientasi tingkah laku individu dan masyarakat yang terarah ke tujuan tertentu. Nah, kemudian hakikat ideologi tersendiri dalam Pancasila. Ideologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan dalam Pancasila adalah diambil dari manusia itu tersendiri dan untuk manusia tersendiri atau warga negara Indonesia. Yang kedua, ideologi bukan sekedar pengetahuan teoritis belaka, tapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Yang ketiga, ideologi satu pilihan yang jelas menurut komitmen untuk mewujudkannya, atau semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Nah, kemudian fungsi ideologi ini yang pertama adalah sebagai penyatu rakyat, yang kedua tolak komunikasi simbolis, yang ketiga sebagai pedoman, yang keempat sebagai arti keberadaan manusia. Kemudian sifat ideologi memiliki dua sifat, yaitu terbuka dan tertutup. Untuk sifat terbuka, ideologi menjadi suatu sistem pemikiran yang terbuka. Nilai-nilai dalam ideologi tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari masyarakat itu sendiri, mengambil yang bersifat positif dari ideologi yang ada. Contohnya adalah Pancasila. Nah, yang kedua, ideologi tertutup.
yaitu sistem pemikir yang tertutup, artinya nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita dari pencetus ideologi tersebut. Misalnya komunis yang dicetuskan oleh Karl Marx. Nah, Pancasila sebagai ideologi nasional bermaksud adalah para pendiri bangsa menginginkan Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus sebagai ideologi nasional. Nilai dan fungsi filsafat Pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara melembaga dan formal, kedudukan dan fungsi Pancasila ditingkatkan dari filsafat hidup dan menjadi filsafat negara. Nah, 3 alasan kenapa Pancasila masih dibutuhkan adalah yang pertama sebagai perekat bangsa dan mampu mengikat menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi perkembangan masyarakat di era globalisasi, apalagi di Indonesia tersendiri terkenal dengan masyarakat yang berbeda-beda antara suku, ras, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga adalah sebagai filter atas berbagai pengaruh negatif fenomena modernitas. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka, ini Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. Kemudian nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, namun pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi di setiap kurun waktu yang berbeda. Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, gagasan pertama mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka muncul pada tahun 1985. Nah, Pancasila tersendiri bersifat fleksibel karena mengandung nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai dasar atau intrinsik, yang mana nilai itu diinginkan oleh semua manusia yang tidak berubah. Contohnya yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Yang merubah adalah operasionalnya. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental yang dijabarkan dalam peraturan undang-undang, kebijaksanaan, hukum positif lainnya. Yang ketiga adalah nilai praksis atau nilai yang bersifat abstrak atau implisit yang terkandung dalam sikap dan perilaku manusia sehari-hari, seperti menghormati sesama, bekerja sama, dan menjalin kerukunan antara masyarakat. Nah, dimensi ideologi terbuka menurut Dr. Alfian. Yang pertama adalah dimensi realitas yang berasal dari nilai real dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, dimensi ideologisme, mengandung ideologisme bukan angan-angan yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas yang memiliki keluasan untuk mengembangkan pikiran-pikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan jati diri. Atau bisa diartikan kita mengembangkan pikiran tanpa menghilangkan jati diri kita sebagai sebagai warga bangsa Indonesia. Nah, macam-macam nilai dalam ideologi ini ada menurut Harold Laswell. Yang pertama adalah nilai kekuasaan, yang kedua pendidikan atau penerangan, yang ketiga kekayaan, yang keempat keterampilan, yang kelima kasih sayang, yang keenam kejujuran, dan yang ketujuh adalah keadilan. Kemudian ideologi ini sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, Pancasila tersendiri sudah memiliki banyak tantangan dan rintangan seperti yang sudah terjadi dan sudah masyhur di kalangan kita adalah pemberontakan PKI Madiun, kemudian pemberontakan G30 SPKI. Nah, sikap positif yang harus ditujukan oleh bangsa adalah sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dalam hal ini, kemudian menjunjung nilai kemanusiaan, menjunjung nilai persatuan,
menjunjung nilai permusyawaratan dan perwakilan, menjunjung nilai keadilan sosial, atau bisa diartikan seperti kita suka kerja keras dan dapat memecahkan masalah secara baik. Itu adalah sikap positif yang kita lakukan terhadap ideologi Pancasila, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Materi yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, filsafat itu sendiri menurut harfiah berarti mencintai nikmat, kebijaksanaan, dan atau mencintai ilmu. Yang mana cinta itu tersendiri memiliki arti luas, sedangkan kebijaksanaan memiliki arti yang bermacam-macam, berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, filsafat sendiri memiliki beberapa arti yang berbeda. Yang pertama ada filsafat dalam arti proses, dalam arti produk, dalam filsafat sebagai ilmu atau pandangan hidup, kemudian filsafat dalam arti teoritis atau praksis. Sedangkan dalam Pancasila memiliki arti filsafat dalam arti produk. Pancasila dapat didefinisikan singkat sebagai refleksi kritis dan rasional Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dikata sebagai filsafat karena Pancasila itu tersendiri adalah hasil renungan dari para founder penyusunan Pancasila. Nah, yang dimaksud Pancasila sebagai filsafat adalah Pancasila itu adalah satu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan satu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri Pancasila sebagai filsafat adalah susunannya yang utuh dan bulat. Aspek penyelidikan Pancasila meliputi yang pertama ada ontologi atau pengetahuan hakikat dasar atau hakikat yang mutlak monopluralis. Yang kedua adalah epistemologi atau penyelidikan asal, syarat, susunan, mode, serta validasi ilmu pengetahuan. Ilmu tentang ilmu atau teori menjadi terjadinya ilmu dasar tersebut. Yang ketiga adalah epistemologis Pancasila, tidak bisa dipisahkan dengan ontologis. Yang keempat adalah aksiologis atau hierarki yang menyangkut dengan nilai-nilai kesepakatan atau bisa disebut dengan hakikat nilai dan kedudukan metafisika suatu nilai atau fakta yang berarti kuat, baik, dan berharga. Nah, filsafat merujuk pada suatu yang bersifat abstrak yang diartikan sebagai kelayakan yang mana nilai tersebut berguna, mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Max Carroll mengemukakan nilai itu ada tingkatannya, yaitu nilai kenikmatan, nilai kehidupan atau kesejahteraan, keadilan, dan kehormatan. Yang ketiga nilai kejiwaan yang meliputi keindahan, keburukan, dan kebenaran. Jika dikaitkan dalam Pancasila, nilai-nilai tersebut terkandung dalam Pancasila yang terintegrasi pada kehidupan sehari-hari. Sifat filsafat lebih mengkaji teori-teori dasar yang berada dalam masyarakat. Karena Pancasila itu tersendiri digali dari masyarakat dan untuk masyarakat itu tersendiri. Jadi dia berfungsi sebagai pedoman atau sebagai dasar negara Indonesia, karena Pancasila itu tersendiri mengambil dari negara Indonesia itu sendiri, bukan dari negara lain atau dari daerah-daerah lain. Nah, itu adalah Pancasila sebagai teori filsafat. Nah, pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan penyusunannya secara sistematis menjadi keutuhan pandang yang komprehensif. Yang kedua adalah cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial di budaya dalam masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila antara lain yang pertama ada sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila.
Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Contohnya, sila pertama meliputi, mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, dan keempat dan kelima, dan seterusnya. Seperti sila kedua menjiwai, mendasari, meliputi sila pertama, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua manusia yang menjadi makhluk individu atau makhluk sosial dalam suatu negara. Yang ketiga satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian tersendiri. Yang keempat ada rakyat, yaitu unsur mutlak suatu negara yang harus bekerja sama dengan gotong royong. Yang kelima adil, yaitu memberi keadilan kepada seluruh masyarakat dalam negara. Karena masyarakat memiliki hak untuk diadili dan mendapatkan nilai keadilan. Nah, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Nah, epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validasi ilmu pengetahuan. Menurut Titus, di tahun 1984 terdapat 3 persoalan yang mendasar tentang epistemologis, yaitu yang pertama sebagai tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua sebagai teori kebenaran tentang pengetahuan manusia, yang ketiga sebagai watak pengetahuan manusia. Nah, yang pertama sumber, teori, dan watak. 3 itu menurut Titus. Nah, susunan isi arti Pancasila itu meliputi 3 hal, yaitu pertama ada arti Pancasila yang umum atau universal. Yang kedua arti Pancasila yang umum kolektif atau Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tata tertib hukum Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila memiliki arti khusus dan konkret, yaitu Pancasila dalam realisasi praksis dalam negara bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Kemudian secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung Pancasila, nilai-nilai Pancasila atau subscribers of value Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya ringkas dari materi-materi yang sudah diberikan. Ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam menyampaikan, mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.